lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! The primary function of the ventral stream within the occipital lobe is, jadi di sini fungsi primer ya atau fungsi utama dari aliran ventral gitu ya adalah apa gitu dalam lobus occipital. Kita cari kata kuncinya yaitu ventral stream. Di paragraf pertama itu tidak ada ya ventral stream, berarti abaikan. Lanjut ke paragraf berikutnya. Ventral stream itu juga tidak ada ya. Di paragraf ketiga ventral stream, ada di sini ya. The ventral stream often referred to as the what pathway. Jadi seringkali merujuk kepada jalan apa gitu di sini ya, atau jalur apa is involved in object recognition and identification. Dia itu sering dilibatkan terhadap rekognisi suatu objek gitu ya dan juga identifikasi. Nah, itu adalah kegunaan dari ventral stream gitu ya. Beda dengan di sini dorsal stream gitu ya. Helps with spatial awareness, motion detection and guiding actions based on visual stimuli. Itu fungsi dari dorsal stream gitu. Kalau ventral stream dia cuma recognition and identification. Kita langsung ke pilihan jawabannya. Spatial awareness itu kurang tepat ya. Motion detection itu jelas kurang tepat ya. Object recognition and identification. Nah, ini adalah fungsi dari ventral stream. Jadi kita pilih langsung jawabannya itu adalah yang C ya. Selain dari itu, salah. Berarti yang D dan juga yang E dia salah ya. What role does the secondary visual cortex play within the occipital lobe? Jadi di sini peran apa yang dimainkan oleh secondary visual cortex? Seperti biasa kita langsung cari kata kuncinya ya, secondary visual cortex. Di paragraf pertama itu tidak ada, kita langsung coret. Paragraf kedua juga tidak ada, abaikan aja ya. Paragraf ketiga itu juga tidak ada. Di paragraf keempat, ada di sini ya. Does include the secondary visual cortex, which further processes visual information, yang memproses informasi visual lebih lanjut, and higher order visual association areas, dan area asosiasi visual tingkat tinggi, which integrate visual input, yang mengintegrasikan input visual gitu ya, with other sensory information and cognitive processes, dengan informasi sensori dan juga proses kognitif lainnya. Jadi intinya secondary visual cortex itu adalah pemrosesan informasi visual tingkat lanjut gitu ya. Kita lihat di sini yang A dulu ya. Primary visual processing. Kalau primary visual processing ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena tadi si visual cortex itu dia untuk further ya, artinya yaitu untuk pemrosesan lebih lanjut gitu. Jadi kalau yang A dia kurang tepat. Ini primary itu primer gitu ya. Kalau yang B object recognition itu juga kurang tepat ya. Kita lihat yang C further processing of visual information. Yang C betul ya. Jadi di sini pemrosesan informasi visual lebih lanjut atau tingkat selanjutnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Selain C itu salah ya. Berarti D itu salah. Yang E juga salah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Which of the following is not mentioned as a consequence of damage to the occipital lobe in the paragraph? Berarti di sini kata kuncinya adalah konsekuensi kerusakan dari lobus occipital. Konsekuensi kerusakan. Kita cari ya. Biasanya kalau konsekuensi kerusakan adanya di paragraf-paragraf akhir di sini ya. Coba kita fokus dulu ke paragraf akhir. Damage. Ada di sini ya. Damage to the occipital lobe. Ada di sini ternyata ya. Can result in significant visual deficit. Jadi kerusakan terhadap lobus occipital dia itu bisa menghasilkan pengurangan penglihatan alias visualnya itu berkurang ya, ranging from partial to complete blindness. Dia itu berkisar antara kebutaan parsial alias sebagian menuju kebutaan komplit gitu atau seluruhnya in specific areas of the visual field. Conditions such as cortical blindness ya. Ini juga ada beberapa kondisi ya, ada cortical blindness, visual agnosia and visual field defects may cure following injury or pathology affecting the occipital lobe. Jadi di sini juga ada beberapa kondisi lainnya gitu ya. Ada cortical blindness, visual agnosia dan juga visual field defects gitu ya. Kita langsung lihat di sini ya. Yang
dicari itu adalah yang tidak disebutkan sebagai konsekuensi alias yang salahnya berarti ya. Kalau di sini cortical blindness, ada ya tadi cortical blindness itu yang ini ya. Berarti dia termasuk, berarti ini bukan jawabannya ya. Kemudian loss of spatial awareness, ini juga ada tadi ya. From partial to complete blindness. Berarti di sini juga ada ya. Berarti ini bukan jawabannya. Kemudian visual field defects. Oke, ada juga di sini ya visual field defects. Berarti bukan jawabannya. Kemudian auditory hallucinations, halusinasi auditori alias halusinasi pendengaran. Nah, ini tidak ada gitu ya. Berarti kita pilih jawabannya itu adalah yang D. Kalau yang E itu visual agnosia, itu ada di dalam bacaannya ya, berarti ini bukan juga jawabannya. Maka kita pilih jawabannya itu adalah yang D. What specific role does the occipital lobe play in the overall functioning of the brain according to the passage? Oke, jadi di sini peran spesifik dari lobus occipital gitu ya dalam keseluruhan fungsi dari otak seperti yang disebutkan dalam bacaannya itu yang mana? Oke, kita langsung cari ya di bacaannya. Jadi di sini di paragraf awal sampai ke akhir tuh bahas tentang lobus occipital gitu ya. Nah, di sini lebih jelasnya paragraf terakhir. Moreover, the occipital lobe comprises additional specialized regions that contribute to various aspects of visual perception. Jadi di sini untuk visual perception gitu ya. Kemudian ada untuk visual information juga ya, which further processes visual information gitu. Dimana tingkat lebih lanjutnya itu memproses informasi visual. Nah, berarti ini tentang semuanya itu visual ya, mau itu visual perception, mau itu visual information, semuanya itu diproses di namanya lobus occipital atau occipital lobe. Oke, kita lihat yang A, processing taste sensation. Kalau taste itu kan rasa, ini kurang tepat karena di sini visual apa yang dilihat gitu ya. Integrating sensory information with motor functions. Oke, ini jelas kurang tepat ya, fungsi motorik nggak ada di sini ya. Controlling memory formation, ini jelas salah ya. Kemudian contributing to language comprehension. Jadi di sini komprehensi bahasa jadi tidak tepat ya. Berarti yang E di sini jawabannya processing visual information and perception. Jadi memproses informasi visual dan juga persepsi visual gitu ya. Maka kita pilih jawabannya itu adalah yang E.